Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung sama sekali, kenikmatan yang kalau kita rinci satu persatu, kenikmatan kita sudah dapatkan dari mulai kita bangun tidur, malah kan sebelum tidur pun begitu banyak kenikmatan yang sudah kita rasakan ya. Dan Alhamdulillah Allah masih membangunkan kita di pagi ini dan masih bisa beribadah kepadanya, masih bisa bersujud kepadanya dan Alhamdulillah di pagi ini juga kita masih bisa mempelajari ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim dan sebagaimana biasa di setiap Rabu pagi kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kita daburinya, memahaminya dan tentu harapannya tidak hanya kita hafal ya dengan Asmaul Husna ini, tapi juga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita dan itulah yang menjadi target dari apa yang kita lakukan dalam uh, kajian Asmaul Husna ini. Alhamdulillah wa syukur. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam serta keluarganya, sahabatnya dan untuk kita umat akhir zaman yang insya Allah kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pagi ini kita sudah memasuki satu tema tentang Allah Maha Pencipta ya dengan eh, bahasan lain bahwa Allah itu Al-Bari sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 24 bahwa Allah itu Al-Khaliq dan juga Allah itu Al-Bari dan menurut para ulama ini katanya hampir sama tapi tentu pemaknanya yang insya Allah akan lebih detail dijelaskan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz Dodi. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ Alhamdulillah, khairin. Alhamdulillah. إن شاء الله. Baik, Ustaz, kita akan memulai kembali ini kajian penting tentang Asmaul Husna dan kita sudah memasuki tema tentang Al-Bari gitu ya. izin 2 menit, 2 menit sebentar. Baik, baik sebelum kita memasuki tema tentang Al-Bari dan kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan di pagi ini kita sama-sama diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang barangkali lagi sedang sakit, Allah angkat penyakitnya dan juga jamaah-jamaah yang sedang ada kesulitan, Allah beri jalan keluar terbaik gitu ya. Dan tidak hanya jamaah yang di sini, kita juga jamaah yang belum kesempatan hadir. Mudah-mudahan Allah berikan waktu, kesempatan untuk bisa bergabung dalam majlis ini. Dan ini adalah satu kenikmatan sesungguhnya bisa tolabul ilmi ya, bermulazamah dengan para guru dan ilmu yang sangat penting kita pahami yaitu Asmaul Husna ini dengan harapan tadi seperti yang sudah berkali-kali kami sampaikan betapa memahami Asmaul Husna itu tidak hanya cukup dengan dihafal gitu ya, tapi bisa direnungi, dihayati, ditadaburi dan ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang lebih baik tentunya dengan keimanannya terus meningkat dan orang-orang yang beriman itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika disebutkan namanya saja sudah bergetar hatinya ya. Dan ketika Baik. dibaca ayat Allah maka bertambahlah imannya. Baik, alhamdulillah wa syukurlah. Fadlatul masykur Ustaz.
طيب شكرا جزاكم الله خيرا أستاذ خالد بكري. وتعالى الله في كل حياتكم إن شاء الله. Amin, amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menghadirkan terus dan terus salawat serta salam sebagai penyempurna kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita tujukan kehadirat Rasulullah SAW. Berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih sebagai orang yang mereguk nikmatnya telaga haud dari Al-Kautsar Rasulullah SAW yang kemudian membuat kita menjadi terselamatkan di akhirat karena beliau alaihissalatu wassalam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, tentu kita paham bahwa bulan lalu kita membahas pekan lalu yakni Al-Khaliq. Beberapa ulama menyatakan Al-Khaliq, Al-Bari'ul Musawwir itu hampir mirip semua. Untuk mencari perbedaannya, mari kita sama-sama mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam konteks Al-Bari. Kemarin di Al-Khaliq kita agak panjang menjabarkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, yakni Al-Bari itu sebagian ulama menyebutnya sebagai Maha Pembentuk. Kalau kita lihat tadi ayat yang dibaca sama Ustaz Khalis, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Di sini wallahu alladzi wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah pencipta, maha pencipta, ya, pembentuk rupa. Maka ini pencipta, maha pencipta, pembentuk rupa, seolah-olah menjadi sangat mirip ya antara Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asmaul husna. Dari 99 nama, ada 3 nama Allah yang seringkali disamakan padahal berbeda, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, dan Musawwir. Al-Khaliq artinya menentukan takdir terciptanya sesuatu, ya, menciptakan. Itu dari kata Al-Khalaq, kemarin kita sudah pelajari. Yang diciptakan adalah makhluk, yang muncul adalah akhlak dari makhluk itu. Maka kemudian Al-Khaliq yang menciptakan. Al-Khaliq itu Al-Khalaq yang apa namanya, kegiatannya. Kemudian Al-Khaliq adalah penciptanya, yang diciptakan adalah makhluk, kemudian yang muncul dari makhluk adalah akhlak, gitu ya. Mudah-mudahan nggak keder. Kemudian yang kedua, Al-Bari ini menjadikan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau kemarin kita bicara from nothing to something, gitu ya, di Al-Khaliq. Kalau Al-Bari ini Allah SWT menjadikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nanti kita akan perhatikan bagaimana para ulama menjabarkan tentang Al-Bari. Sedangkan Al-Musawwir artinya yang punya penciptaan rupa makhluk atau maha pembentuk. Tentu kita lihat bahwa ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala seperti kemarin kita sudah bahas, ada mangga yang beragam, ada kelapa yang beragam, ada ikan, burung, ada
macam-macam. Ya, sampai palem aja macam-macam tuh. Ada palem botol, palem merah, palem pinang. Eh, dari kalangan kelas palem juga ada salak yang macam-macam, ada kurma yang 114 varian dan seterusnya. Maka dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu an bahwa sungguh Allah SWT telah menciptakan Adam alaihissalam, menciptakan Adam ini dalam konteks sesuai dengan gambaran Allah sendiri. Ya, tingginya 60 hasta. Ada yang memberi ide kepada Allah? Tidak. Ada Allah itu niru? Nggak ada. Ada Allah itu menjiplak? Nggak ada. Mau jiplak dari siapa? Wong belum ada sama sekali. Yang kemudian membuat orang menjadi menjiplak manusia dengan bikin robot. Nah, itu kan ada prototipenya. Ada apa namanya? Ada contoh pada manusia. Misalnya manusia bisa bicara, maka dibuat rangkaian chip yang kemudian bisa membuat eh, robot itu bicara, gitu ya. Eh, kalau kita lihat di eh, toko-toko mainan, gitu ya, dulu ada anjing kecil yang kemudian eh, kalau em, dipencet, ya, ini robot-robotan yang paling sederhana. Kalau dipencet ada plastik yang ikut sama selangnya itu begitu dipencet eh, dia ngembang tapi sekaligus niup peluit. Yang tiup peluit itu hampir sama dengan bunyi boneka kecilnya. Sedangkan boneka kecilnya kalau dipencet maka gelembung plastiknya akan menggerakkan kakinya untuk bergerak ke depan sambil kemudian mulutnya menganga. Mekanisme ini kemudian eh, menjadi sangat unik karena selain bunyinya dia bisa bergerak gitu ya. Ya, 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 ya. Pokoknya setiap kali pencet, setiap kali itu bergerak. Kemudian dibungkuslah dengan sejenis bulu-buluan ya dan seterusnya. Maka eh, orang mendesain sesuatu ada contoh ya. Contohnya apa? Contohnya ciptaan Allah. Tapi Allah SWT menciptakan sesuatu dalam konteks al-bari itu tidak butuh sesuatu. Ya. Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sungguh Allah itu al-bari dan tidak ada yang menciptakan seperti ciptaannya. Kalau kita lihat kudandil atau dugong, apa ya, lembu laut, begitu dia turun ke permukaan air, maka hidung yang di ngadep ke atas itu kemudian tertutup dengan selaput nih. Ada semacam katup yang kemudian dia pakai untuk benang. Kalau kebuka, bisa air masuk ke selepakan itu kalau orang orang Jawa bilang, gitu ya. Begitu juga dengan kondisi di mana kalau kuping kita misalnya, ini alhamdulillah ngadepnya ke depan. Kalau ngadep ke atas, gitu ya, ngadep ke atas, pas kehujanan panik gitu pasti. Gitu ya. Kemasukan air terus. Gitu. Begitu juga dengan ketika hidung kita ngadepnya ke atas. Itu kalau hujan kita pasti nutupnya begini tuh sambil bisa harus napas gitu dan seterusnya. Dan seperti Allah SWT menciptakan mata lalat ya, mata faset satu itu tuh bisa 100 eh, mata yang kemudian bisa melihat ke segala arah. Belum lagi kalau kita lihat chameleon apa bunglon ya. Chameleon itu matanya bisa sebelah kanan ke atas, sebelah kiri ke bawah gitu. Jadi kayak nggak sinkron gitu. Allah mendesain seperti itu. Belum lagi ada binatang-binatang yang tidak bermata tapi punya insting gitu. Ada yang kemampuan matanya lemah seperti kelelawar.
Dan itu kalau kita rigid meretelin satu-satu, ya sebetulnya banyak sekali contoh misalnya nyamuk. Nyamuk itu dia tidak mampu melihat, tapi merasakan kehangatan, gitu. Dan dia tahu mana yang eh, berbau eh, khas, gitu ya, sehingga dengan mudah kita bisa melakukan penjebakan. Misalnya eh, kita taruh di satu wadah, gitu ya, eh, kasih cuka, gitu ya, kemudian eh, kita kasih aroma-aroma tertentu, kita tutup apa namanya, botolnya dengan wadah yang terbalik. Misalnya ada botol, misalnya botol eh, minuman penyegar, gitu ya, kita potong terus kemudian kita balik tuh, ya, jadi kita balik, leher botolnya ada di dalam, sehingga kadang-kadang nyamuk bisa masuk tapi nggak bisa keluar karena kejebak dengan itu. Dan itu hasilnya kalau dalam semalam bisa bisa sangat banyak, gitu. Nah, Allah SWT mendesain seperti halnya eh, dalam Al-Bari itu mencipta segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, menciptakan segala sesuatu dengan sangat sempurna. Kita manusia sempurna dikatakan oleh Allah SWT, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Malaikat itu dari cahaya, ya, nggak kelihatan. Kalau manusia kelihatan. Manusia punya eh, kehendak. Allah jadikan kita punya free will. Satu-satunya alam yang tidak dikelola oleh Allah, bahkan diserahkan kepada manusia, adalah alam pikiran. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Wahadainahun najdain. Surat 91 ayat 8, surat 90 ayat 10. Allah SWT memberikan free will kepada kita. Nabi Adam alaihissalam dengan 60 hastanya, 24 meter itu, beliau alaihissalam punya kemampuan untuk bisa menyebut nama-nama. Kemudian dari tangannya beliau berkuasa untuk memegang, gitu, berkuasa untuk menggaruk, dan seterusnya. Jadi kebiasaan kita sekarang ini mungkin menjadi biasa saja karena kita melihat orang lain ya kayak begitu. Tapi kalau kita membayangkan bagaimana Allah SWT menjadikan manusia itu di dalam surah At-Tariq ayat yang ke-5, 6, dan 7, itu Allah SWT menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma 'inda fiqa. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Coba perhatikan bagaimana manusia diciptakan. Manusia diciptakan dari air mani yang setetes itu. Kemudian dari situ datangnya air mani itu, kalau laki-laki dari sulbi, kalau perempuan dari tulang dada. Sulbi wat taraib. Itu kemudian disatukan oleh Allah SWT menjadi inti sel, dan kemudian dari 1.300.000 spermatozoid yang disemprotkan pada saat eh, orgasmenya bapak kita itu, kemudian sampai kepada rahim ibu kita, hanya ada satu sel spermatozoid yang mampu menembus sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mampu menembus sel ovum. Kemudian terjadi ovulasi. Kemudian menjadi inti sel. Inti sel itu kemudian berubah sedemikian rupa, sepersekian nanosecond. Allah Subhanahu wa taala jadikan separuh dari itu kemudian menjadi inti sel itu sendiri. Terbelah menjadi dua dengan sifat yang sama. Terbelah menjadi 4 dengan sifat yang sama. Terbelah lagi jadi 8. Jadi 16, jadi 32, jadi 64, jadi 128, jadi 256, terus begitu. Sampai akhirnya kemudian terbentuk utuh dalam waktu sekitar 3 bulan, yaitu tulang belakangnya sudah penuh dengan kepalanya, yang isi tengkoraknya, dengan susunan sarafnya, dengan kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita, dengan bola mata
yang kemudian saraf-sarafnya sudah tersusun sehingga otak-otak eh, bukan otak-otak, otak yang ada di bayi itu eh, terhubung dengan dendrit-dendrit yang kemudian setiap stimulasi kemudian menjadi sangat luar biasa. Anak-anak yang dibesarkan dengan bacaan Al-Quran oleh bapak ibunya, eh, bukan musik klasik seperti penelitian tahun 70, maka mereka dulu, Dokter Niza mungkin punya info, Dokter Vicky mungkin punya info, kalau distimulir dengan musik Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, kemudian di Stalin Chopin gitu ya. Itu seolah-olah menjadi anak yang akan tumbuh cerdas. Padahal Rasulullah SAW eh, ketika mengetahui bahwa ada begitu banyak dampak yang sangat baik untuk setiap orang yang menjalankan eh, bacaan Al-Quran untuk bayinya, maka itu jauh lebih baik. Beberapa ahli melakukan penelitian terhadap em, pengaruh bacaan kepada cairan, termasuk Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Beliau sampai akhirnya masuk Islam. Wallahu alam, konon beliau sudah meninggal, tapi sudah dalam keadaan Islam. Beliau adalah seorang peneliti yang kemudian kita pernah dihebohkan dengan penelitiannya waktu itu. Beliau membuat uh, the message, the life message of water. Atau dalam buku yang lain beliau menulis the miracle of water. Itu ternyata air punya kemampuan untuk merekam apa namanya, merekam setiap uh, Muhammad, setiap paparan auditif yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan air sedemikian rupa sehingga mungkin airnya kelihatan sama putih tapi ternyata molekulnya menjadi berbeda. Mohon izin saya eh, berbagi dengan saya pernah punya data yang juga luar biasa. Sebentar. Ini membuat seseorang menjadi mengagumi Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai konsep. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Baik. Bismillah. Jadi eh, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayya afala yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari air segala sesuatu itu hidup. Masihkah kau enggak beriman? Ya. Mohon maaf, dulu zaman kos saya seringkali menumpuk apa namanya, menumpuk pakaian untuk dicuci sepekan sekali. Itu kalau anak-anak kos zaman dulu saya nggak tahu, ada yang mirip-mirip kayak saya nggak, tumpuk bajunya sampai seminggu baru dicuci gitu ya. Itu pun juga yang perlu-perlu dipakai aja. Kalau yang ya bisa dihemat-hemat untuk tidak dicuci, paling digantung aja dan terusnya. Toh nggak keringetan ini gitu ya. Eh, Seringkali saya temukan di plastik tempat saya menyimpan baju kotor itu kemudian muncul kecoa gitu ya. Itu sangat menjijikkan. Dari mana asalnya? Ternyata dari air. Gitu. Orang-orang di Minang gitu ya, di Danau Singkara, Danau Maninjau, itu zaman dulunya ketika air hujan turun dan kemudian tertampung sebagai sebuah danau, di awal-awal itu nggak ada orang yang mengisinya dengan ikan, tapi tiba-tiba eh, apa namanya, Allah SWT datangkan
ikan ya yang kecil-kecil. Kalau di tempat saya namanya iwak wader. Kalau di Magelangan namanya iwak cetul. Kalau di Singkarak Maninjau itu eh, ikan bilih. Wah, itu enak kok disambal hijau, digoreng kering gitu ya, atau dimakan begitu aja. Jadi cemilan-cemilan yang begitu sehat, proteinnya tinggi. Itu kenapa dinamakan ikan bilis? Coba tanya sama beberapa para tetua adat di Minang. Mereka pasti menceritakan hal yang sama. Jadi karena ikan itu tiba-tiba ada, gitu ya, maka dinamakan ikan iblis. Ya, cuman kan nggak enak ya namain ikan iblis. Makanya kemudian dinamakan ikan bilih. Ya, ikan bilis. Ya, ikannya kecil-kecil. Ya, kalau digoreng kering itu Masya Allah. Kalau boleh nih warga Sumatera Barat ya, boleh ngacung tuh untuk mengatakan apa mengendorse bahwa betul ikan bilis itu enak gitu ya. Dan memang kejadian tentang adanya ikan bilis itu padahal mereka tidak tahu, orang dulu itu tidak paham bahwa dari ayat ini ya waja'alna minal ma kulli syai'in hayy. Makanya ikan-ikan dan seterusnya. Kalau kita lihat tumbuhan bagaimana setiap ada air pasti ada kehidupan. Ada jamur, ada apa namanya? Cendawan yang kemudian tumbuh di sekitar semangnya, kemudian dan seterusnya. Mari kita lihat dari hasil penelitiannya eh, Dr. Masaru Emoto, Secret Life of Water. Jadi Dr. Masaru Emoto meneliti dengan cara yang sangat luar biasa. Beliau menemukan bahwa air yang kemudian beliau stimulir dengan kata-kata yang baik, kemudian beliau ambil air yang distimulir tadi, kemudian beliau uh, freezing, beliau bekukan. Setelah dibekukan, kata-kata yang distimulir dengan ucapan domo arigato, terima kasih, kemudian dia letakkan di freezing. Nah, serpihan daripada uh, molekul air yang jadi es batu ini kemudian ditaruh di preparat sama beliau. Ini hasilnya seperti ini, mengkristalnya seperti ini. Begitu juga ketika beliau mencoba untuk menghadirkan makian, Bagero, gitu. Kamu tolol, maka molekul airnya berubah menjadi responnya seperti ini. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan air ini meresponnya seperti ini. Terima kasih dan kamu tolol. Jadi separuh bagus, separuhnya lagi jelek. Gitu. Eh, Cobalah untuk menjadi cantik. Itu kan berarti ada respon yang setengah. Cobalah untuk menjadi cantik itu kan berarti nggak cantik, ada jeleknya, tapi berusaha jadi cantik. Itu kata-kata yang juga distimulir sama beliau. Dan beliau sudah keliling dunia, dia ke Perancis, dia ke Brazil, dia kemana-mana dan seterusnya. Tahun 2008 pernah ke Indonesia, beliau hadir di Hotel Horizon di Bekasi dan kemudian menyampaikan itu. Uniknya ada seorang penonton yang kemudian membawakan beliau air zam-zam. Kemudian disuruh tes. Nah, waktu itu disediakan satu monitor dan mikroskop elektronik. Beliau bingung karena yang dicaci maki dengan yang dipuji-puji pada air ini tidak berubah. Apa yang terjadi? Itu ternyata air zam-zam. Ternyata air-air biasa dikatakan kamu cantik, bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, penampilan kristalnya begitu sempurna. Begitu juga dengan cobalah menjadi cantik. Ini nggak sempurna. Gitu. Kalau dikatakan kamu cantik, betul-betul cantik. Gitu. Tapi kalau cobalah menjadi cantik, itu menjadi berubah. Gitu. Kemudian dikatakan benci, maka struktur molekulnya menjadi buruk dan seolah-olah mencekik leher gitu ya. Nggak ada cantik-cantiknya. Itu dikatakan benci, hate. Begitu juga ketika dikatakan hal yang suka, maka kecantikan daripada molekul yang kalau di bulan Desember kita seringkali datang ke mall, nah itu serpihan-serpihan eh, salju yang kemudian diperbesar secara mikroskopik, kemudian menjadi hiasan-hiasan di mall-mall gitu ya.
atau di kantor-kantor. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi paham bahwa ternyata Allah begitu luar biasa kalau kita search saja gitu ya. Kalau kita search eh, Mas Soremoto dengan penelitian itu ada beberapa buku yang menjabarkan tentang itu. Baik, kita kembali lagi kepada Al-Bari. Al-Bari ini bagian yang kemudian Allah SWT ciptakan sedemikian rumitnya, sedemikian rigidnya, dan kemudian satu sama lain itu saling melengkapi. Betapa tidak? Kita kalau lihat pembentukan tangan kanan dengan tangan kiri, kita bisa eh, memberi isyarat dengan itu. Kita bisa melemaskan jari-jari, kita bisa saling mengurut, bisa gosok punggung. Kalau nggak punya frontal shoulder ya, bisa masang kaos kaki, bisa masang sepatu, dan seterusnya. Itu Allah SWT desain sedemikian rupa sehingga kita adalah manusia yang paling baik. Dan uh, kita harus menyadari bahwa Allah adalah pencipta kita adalah hambanya, gitu ya. Dan kemudian bersyukur atas semua yang Allah SWT ciptakan, baik yang kecil maupun yang besar. Maka jangan pernah melakukan perubahan, dan Allah sangat murka. Gitu. Makanya ibu-ibu mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon tersungging saja senyumnya. Ibu-ibu itu seringkali uh, keminter sok lebih jago dari Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih alis bagus-bagus, digambar ulang. Seolah-olah desainnya jauh lebih keren dan seterusnya. Ingin tampil cantik, bibirnya disulam. Apalah segala macam dan seterusnya dia lakukan, rombakan sana sini dan seterusnya hanya untuk kelihatan cantik. Padahal kalau mau cantik alami ya seperti sebagaimana apa adanya saja. Apakah kemudian berdandan jadi nggak boleh, Ustaz? Oke, nanti kita bahas di bab dandanan. Yang dibolehkan adalah dandanan yang kemudian eh, tidak seperti orang jahiliyah, gitu ya. Kemudian kita memelihara ciptaan Allah dengan baik dan tidak merusaknya. Badan bagus-bagus malah ditato, gitu ya. Badan bersih-bersih malah dikasih asap rokok dan seterusnya. Eh, Meneladani Allah dalam menciptakan sesuatu dengan selalu berinovasi dan berkreasi sehingga setiap apa yang kita kerjakan kemudian menjadi terinspirasi oleh apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Mari kita lihat betapa banyak eh, saya sering kali lihat tontonan eh, pertunjukan Jepang. Itu unik-unik mereka. Pakai apa black theater gitu ya. Eh, Pakai black theater itu mereka pakai item-item, terus kemudian yang eh, memainkan aksinya itu orang-orang yang pakai baju berwarna-warni dan terus kemudian membentuk ini, membentuk itu dan segala macam. Dulu ada teater gelap di Prancis juga yang kemudian bermain efek suara, kemudian mereka hanya menggunakan kurva-kurva, bulatan, garis, kemudian apa namanya tongkat-tongkat dan seterusnya. Itu menjadi sangat sangat luar biasa, membuat inovasi dan kreasi menjadi sangat luar biasa. Kita mungkin pernah melihat tayangan beberapa acara-acara yang eh, mengumpulkan bakat, gitu ya, menampilkan bakat-bakat yang luar biasa. Itu menjadi sangat luar biasa dengan gerakan-gerakan sederhana mereka bisa membuat satu tontonan yang sangat luar biasa. Bagaimana para penari kipas misalnya mereka bisa membentuk apa ayunan eh, ombak dan seterusnya, bisa membentuk bunga yang mekar dan seterusnya, ya. Dan ada banyak kreasi yang bisa disaksikan dan itu pun semua mencontoh atau meniru dari Allah Subhanahu Wa Taala punya ciptaan. Nah, mari kita lihat bagaimana mengaplikasikan sikap dan akhlak kita terhadap Al-Bari ini. Seorang dokter yang menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit manusia. Seorang insinyur menciptakan bangunan dan infrastruktur yang bermanfaat buat manusia. Seorang seniman menciptakan karya-karya seni yang indah dan menggugah. Sehingga betul-betul Masya Allah, bagus banget ya. Sehingga kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan. Seorang penulis menciptakan karya-karya tulis yang bermanfaat bagi manusia. Menggunakan bahasa sastra, memilih redaksi, apa namanya, dalam bahasa tuturnya itu kadang-kadang
tidak hanya dengan bahasa tulisan, tapi dengan bahasa tutur, orang bisa lebih tersentuh. Karena sifatnya otak kita itu imajinatif. Dan Allah SWT ketika seperti pernah saya sampaikan di pembelajaran yang terdahulu, ketika kita mendengar sesuatu, itu pasti otak kita langsung asosiatif. Gitu ya. Misalnya ketika kita mendengar dulu itu ada yang namanya, apa? Dulu itu ada yang namanya eh, sandiwara radio. Ya, sandiwara radio ini kemudian membuat kita punya asosiatif, artinya imajinasi ruang yang eh, pakai otak kanan itu, kemudian kita bisa membayangkan. Misalnya ketika salah satu adegan gitu, kalau kita eh, matikan apa namanya lampu di tempat kita, kita hanya mendengar suaranya saja, itu kita akan terbayang eh, apa yang terjadi di lintasan pikiran kita. Misalnya eh, ada apa namanya suara-suara yang menstimulir pikiran kita. Itu Allah SWT desain kita punya kemampuan untuk menera, mengindra dengan sangat luar biasa. Dan kita bisa punya bayangan yang berbeda sesuai dengan literatur kita, gitu ya. Misalnya, misalnya Sampurasun, rampes, tunjukkan jalan kepada dia pahala. Itu langsung kita asosiatif, ini ada seorang yang naik kuda, kemudian perjalanan jauh, kemudian dia ke satu tempat, dia kemudian berbicara dengan seorang pria. Dengan suara saja, kita bisa membayangkan mana yang lebih besar badannya, mana yang lebih kecil badannya. Dengan pertanyaan tadi gitu ya, Kisanak, Sampurasun, rampes, Kisanak, tunjukkan jalan kepada pala. Tuan, sebaiknya engkau langsung berjalan. Itu kan langsung kita asosiatif, langsung kebayang bahwa seorang Brahma Kumbara naik kuda gitu. Kita langsung bisa menentukan kudanya warnanya apa. Brahma Kumbara itu mestinya fisiknya seperti apa dan seterusnya. Dan kemudian ketika ini divisualkan, kemudian kita menjadi terjebak dengan ciptaan yang Allah SWT dalam konteks Al-Bari tadi membuat kita menjadi nggak pas seperti apa yang kita inginkan. Ya. Kalau kita bicara tentang suara tadi misalnya, Kisanak, tunjukkan jalan kepada dia pala. Itu kan membuat kita menjadi asosiatifnya eh, kira-kira kalau saya tanya nih sama sahabat MKI, kira-kira kuda yang digunakan warnanya apa? Ada yang Hitam. bantu. Hitam gitu kan. Itu jadi kayaknya kesannya gagah banget. Kenapa nggak kuda warnanya putih? Kan gitu. Jadi putih itu terlalu unyu-unyu. Kalau Tuan Putri yang naik perempuan rambutnya panjang, mungkin keren tuh kalau putih. Tapi hitam tuh gagah, laki banget gitu. Kira-kira sosok yang paling pas untuk jadi orang yang memperdengarkan suara di sana. Tujukan jalan kepada dia pahala. Itu kira-kira sosok yang paling pas itu kulit kulit badannya warnanya gelap atau terang? Agak gelap. Agak gelap gitu. Kira-kira mukanya ganteng banget atau nggak ganteng tapi maco? Maco. Ganteng dan Gitu. Nggak terlalu ganteng gitu. Jadi kira-kira kalau dibandingin ini kira-kira siapa? Waktu itu Advent Bangun atau Barry Prima? dan bangun. Advent Bangun gitu. Tiba-tiba TPI bikin Brahma Kumbara yang nongol Ferry Fadli. Ya, orang langsung waduh. Lah kok begini gambarannya. Sehingga kita yang punya gambaran. Kenapa pakai Ferry Fadli? Karena kata produsernya adalah kita ngirit aja
pakai suaranya Ferry Fadli. Toh Ferry Fadli juga. Kalau namanya pendekar itu sakti bukan dilihat dari badan yang gede, tapi dari kemampuan kesaktiannya. Udah ya, diiyain aja gitu kan ya. Nah, ketika kita tahu seperti itu, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Kita kadang-kadang kalau nonton Animal Planet itu, Masya Allah, binatang itu ada lagi yang baru, ada model lagi yang baru, ada seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Kalau kita bayangkan kuda laut, gitu ya, mukanya kayak kuda tuh moncongnya, tapi badannya melungker gitu, apa? Jadi lambang Pertamina kan ya. Eh, Kemudian itu bentuknya pun macam-macam. Ada yang cabangnya lebih banyak, ada yang Masya Allah pokoknya gitu. Kalau melihat itu, maka kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, karena semua adalah ciptaan Allah SWT. Dan seluruh eh, ciptaan Allah di langit dan di bumi ini semua diperuntukkan untuk kita. Gitu. Ada yang kita manfaatkan sebagai makanan, ada yang kita manfaatkan sebagai peliharaan, ada yang kita manfaatkan sebagai penjaga pekarangan, ada yang kita jadikan sebagai eh, alat bantu kita kerja, gitu ya. Kalau kita ke mana Singkara itu di bagian bawah sebelum eh, puncak itu masih ada apa namanya eh, petani-petani yang kemudian masih menggunakan kerbau untuk menarik penggilingannya mereka, untuk apa namanya, untuk membajak sawah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita harus menjaga dan melestarikan ciptaan Allah, alam semesta, tumbuhan, hewan, manusia, menggunakan semua ciptaan Allah untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Itu yang harus kita bisa aplikasikan. Dan Allah SWT dalam Al-Bari ini mengingatkan kita bahwa Allah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah menciptakan dengan sempurna. Dan kita sebagai hambanya harus bersyukur atas segala nikmat ciptaan itu. Kita juga harus meneladani Allah dalam menciptakan sesuatu, selalu berinovasi dan berkreasi. Nah, Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan sempurna itu, kita berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna dalam konteks akhlak yang diperbaiki. Ketika Allah SWT menciptakan sesuatu dengan penuh hikmah, maka kita pun harus berusaha untuk memahami hikmah di balik setiap kejadian yang kita alami. Kalau kembali kepada surat 2 ayat 269, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulil albab." Hikmah itu pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan hikmah itu ketika diberikan kepada seseorang, maka sesungguhnya dia mendapat begitu banyak kebaikan. Hanya orang-orang yang mau mempergunakan akal sehatnya sajalah yang kemudian mampu mengambil pelajaran. Itu kan artinya kita suruh memahami ayat-ayat yang lain. Afala yatafakkarun, afala yanzurun, afala ta'qilun, dan seterusnya. Itu membuat kita menjadi masuk ke dalam sebuah perenungan yang lebih dalam. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu untuk kemaslahatan manusia, maka kita berusaha untuk menggunakan semua ciptaannya untuk kebaikan. Ya. Nah, contoh aplikasi Asmaul Husna Al-Bar dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya kita memahami bahwa ayat kauniyah ini ada keindahan begitu banyak. Kalau saya sebut eh, titelnya, mungkin ada di antara Bapak Ibu, sahabat MKI yang tahu tempat apa yang saya maksud. Kalau kita ingin mencari the best sunset, golden sunset di uh, Pulau Jawa ini, mana tempatnya yang paling indah? Ada yang tahu nggak? Jadi sunset yang paling indah. Bismillah. Bromo, Ustaz. Hah? Bromo. Bukan. Wonosobo, Dieng. Negeri di atas awan dia. Iya, di Dieng. Itu Masya Allah. Kalau kita ke sana, Allah Akbar, kita buka saja the best sunset gitu, itu langsung ketemu langsung Dieng gitu. Kita apa namanya selalu amazed sama cara Allah SWT mengikhtilafkan siang dan malam.
Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar." Ketika dipertukarkan siang dan malam itu syuruk menjadi luar biasa, maghrib menjadi luar biasa, dan itu pertukaran yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala desain dengan sebegitu luar biasanya. Kenapa kita harus syuruk sebelum isyraq gitu? Kenapa kita disuruh masuk rumah ketika maghrib? Ternyata Allah Subhanahu wa taala desain dengan semua kronikanya. Kenapa orang tua kita dulu suka teriak-teriak, wis sorop, mulai, mulai, mulai. Udah maghrib, pulang, pulang, pulang. Karena ternyata Rasulullah SAW menyatakan begitu maghrib, setan gentayangan. Gitu. Sementara kita tahu kalau kita melihat bola dunia, saya nggak tahu, nggak banyak orang yang sekarang punya bola dunia yang bisa diputar-putar begitu ya, pakai cangkang melengkung gitu, kemudian dia diputar begitu. Saya masih senang sekali ketika di masa tahun 70-an itu ada tetangga saya yang masih kerabat, eh, itu saya buat mainan dan sering kali saya nanya, ini apa, ini apa? Oh, diceritain sama sepupu saya, oh ini. Oh, Jerman itu di sini, oh Belanda itu di sini. Kok bisa jauh banget dia bisa ngejajah kita ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana Columbus menemukan benua Amerika dan seterusnya, itu luar luar biasa. Bagaimana orang Ambon menemukan benua Australia gitu ya. Begitu dilihat itu ada pulau itu, oh Australia, Australia kata orang Ambon. Australia ternyata Australia. Maksudnya Australia itu saya nggak lihat gitu. Australia itu bahasa bercandanya orang dulu begitu. Nah, ketika kita melihat bahwa hasil bumi melimpah, melihat bayi yang lahir, kemajuan teknologi, bagaimana Allah SWT mendesain ini dan itu dan segala macam, Masya Allah. Karunia ini lebih mengguncang hati kalau kemudian kita pelajari betul untuk mencari bagaimana Allah SWT mendesain itu. Kalau ada di antara kita yang kemudian pernah ke Museum Asmaul Husna, itu Masya Allah luar biasa. Bagaimana Allah SWT mendesain antara satu dengan yang lain. Bagaimana seekor semut pinggangnya kecil, kemudian bokongnya atau buntutnya besar banget, dan kemudian dia bisa jadi ada ratu rayap, ratu lebah, Masya Allah. Itu kalau diperhatikan satu-satu itu Allahu Akbar. Kita hanya melihat dengan kekaguman kita saja. Itu saja mungkin yang bisa saya hadirkan sebagai paparan awal. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan beberapa paparan yang saya sampaikan seperti tadi. Mudah-mudahan Allah ridha atas apa yang kita bahas. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Wa tafadhol bashkur ya Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ustaz. Ilmu Benar. di pagi hari yang mencerahkan ya, dan mudah-mudahan menambah keimanan kita. Dan tadi ketika disebut-sebut soal bola dunia, jadi saya teringat dengan satu pelajaran dari Ustaz Budi Asyari tentang sesungguhnya penemu bola dunia itu adalah orang Islam gitu ya, seorang Muslim dari Maroko, Masya Allah. dari kerajaan Al-Idrisi, namanya Al-Idrisi ya, Muhammad Al-Idrisi, dan itu adalah ilmuwan Muslim gitu ya. Dan ini mungkin mudah-mudahan kita semua yang punya anak itu juga mulai memperkenalkan temuan-temuan orang Islam ke anak-anak kita, bahwa begitu banyak ilmuwan Muslim dulu yang sudah mentadaburi ayat-ayat Allah gitu ya, dengan cara kemudian melakukan penemuan-penemuan, dan itu adalah salah satu anugerah yang dan itu hasil dari tadabur mereka terhadap Al-Quran ya. Dan barangkali dari Asmaul Husna ini mereka kemudian bisa terinspirasi dengan berbagai macam penemuan-penemuan yang akhirnya bermanfaat untuk kita semua sampai saat ini ya. Alhamdulillah syukurlah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan salah satu dari kenikmatan Allah yang disebutkan tadi juga oleh Ustaz Dodi, itu begitu banyak ciptaan-ciptaan Allah yang begitu bermanfaat untuk kita ya, hewan-hewan gitu ya. Dan ada satu, kalau di laut itu ada garam Ustaz ya, garam yang begitu, nah ini garamnya sudah nampak ini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. tabarakallah. Dan ini adalah salah satu jadi hasil eh, ciptaan Allah, tapi kemudian diperkenalkan oleh manusia, di modifikasi begitu ya Ustaz ya. Mungkin apa bahasa yang paling tepatnya apa ya Ustaz? Jadi kami kristalkan Zamira ini dari
Kan biasanya kalau petani garam yang umum gitu, mereka bukan artisan, mereka tidak mengerjakan secara pesanan khusus. Ini justru kami dari Zamira ini membuat mereka menjadi sangat sakral mengerjakan peladangan garam ini. Jadi bertani garam ini sebagai sebuah karya seni. Jadi mereka masuk ke apa namanya ke ladang garamnya itu lepas sendal, mereka wudhu dulu, mereka kepengen nggak ada kontaminasi terhadap garam yang kita lakukan. Biasanya kalau kita ke tempat pabrik garam atau pembuatan garam itu biasanya waktunya antara sekitar 20 hari ya. Kami berusaha untuk mencari yang terbaik sampai kemudian antara 35 sampai 40 hari. Dan ketika kami mencoba untuk membandingkan antara satu dengan yang lain, dari pihak Jepang yang selalu berusaha untuk, kan semua perusahaan yang urusan garam ini pasti perusahaan Jepang. Itu mereka menyatakan bahwa produk kami ini Jiban Desu nomor 1. Ini yang terbaik. Karena kalau kita, ini saya belak-belakan aja bicara Himalayan salt gitu ya, orang taunya Him salt atau pink salt. Itu justru kalau kita lihat uji labnya, nggak ada yang sebagus Zamira. Boleh ngadu hasil lab. Gitu. Kami berani ngadu hasil lab itu, kemudian kita adu dengan Himalayan salt. Himalayan salt itu hanya batu gunung yang kemudian mereka perkecil dan hanya asin saja, tapi mineral yang lainnya nggak ada. Gitu. Makanya kalau kemudian dimanfaatkan untuk banyak hal, luar biasa. Gitu. Tidak hanya untuk memasak, tidak hanya untuk merendam kaki. Anak saya menghilangkan jerawatnya itu dengan pakai masker, kemudian disemprotin air garamnya itu ke apa namanya ke mukanya. Untuk bisa panjang sih nyeritain kalau itu. Masya Allah. Dan inilah salah satu anugerah Allah ya. Masya Dan Allah. Masya kalau Allah. tidak kita manfaatkan alam ini yang sudah Allah sediakan untuk kita, memang Allah sebutkan dalam berbagai macam ayat bahwa Allah berikan nih bumi ini untuk kita gitu ya. Ya. Sebagai khalifahnya yang memang udah Allah pilih manusia sebagai khalifahnya, kemudian memanfaatkan, memakmurkan bumi dengan memanfaatkan untuk kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang Allah sudah turunkan adalah garam. Ya. Garam dan luar biasa ya. Sudah tadi luar biasa dengan proses yang sangat selektif dan juga terjaga, apalagi dengan wudhu dulu ini adalah mudah-mudahan jadi juga pengobatan untuk kita semua ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi sedikit ya intermezzo tentang salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Dan ini untuk sesi tanya jawab, silakan ada yang ingin sharing dan ada yang ingin menambahkan, boleh silakan. Saya teringat juga dari dari kitab Ibnu Katsir yang beliau membedakan ternyata antara Al-Khaliq dengan Al-Bari itu ada perbedaan. Al-Khaliq itu umum ya, karena Allah menciptakan ketika langit dan bumi itu dengan juga manusia dengan kata khalaqo. Tapi kalau Al-Bari, Ibnu Katsir itu adalah khusus untuk makhluk hidup gitu ya. Salah satunya yang manusia. Ini Allah menggunakan kata Al-Bari. Itulah pendapat Ibnu Katsir ya yang saya baca. Sebagai tambahan barangkali gitu bisa. Silakan Ibu Sri yang ingin sharing atau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah tambah sehat Pak Ustadz. Masya Allah. Karena mengkonsumsi garam itu. Manfaat ya, Masya Allah. Nggak cepet capek gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Kalau saya ngomong kan ngecap nanti, kalau orang yang buktiin kan, Masya Allah. Iya, ya. Oh, saya rasanya seperti trace mineral gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Fungsi mineralnya sama seperti Iya. Baik Pak Ustadz, saya mau bertanya soal Silakan. melestarikan alam ini dari ciptaan Allah ini. Ya. Saya di sini nih Pak Ustadz, waktu pindah ke desa ini, saya kagumnya seperti ini Pak Ustadz. Air selokan itu tidak ada limbah-limbah dari rumah Pak Ustadz. Masya Allah. Baik kamar mandi, cuci piring gitu. Ya. Itu dan orang-orang disiplin karena pemerintah itu
melarang memang gitu ya. Jadi air selokan itu hanya air hujan saja gitu. Masya Nah, Allah. saya dalam arti, ya Allah, padahal dulu kan di Bekasi depan rumah itu kan selokan udah luar biasa ya Pak Iya, Ustadz ya. iya. Nah Jadi itu, tempat sampah. iya, nah itu saya berpikir begini Pak Ustadz, itu dosa siapa itu? Kita merusak lingkungan gitu. Kita ada andilnya di situ Pak Ustadz dalam Iya, perusakan lingkungan itu. Itu kita bagaimana posisinya gitu. Padahal itu kan kebijakan penguasa gitu yang nggak membuat peraturan terhadap lingkungan. Itu jadi gimana nih Pak Ustadz ya kita ada andil dosa gitu Pak Ustadz. baik. Nah, gimana Pak? Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa tempat yang sampai kemudian selokannya itu sampai bisa ditanemin ikan Iya betul. gitu. Dan kalau kita lihat itu kan hanya sifatnya regional saja. Berarti apa? Pemerintah kita zalim. Pemerintah kita zalim, tidak pernah berpihak kepada masyarakat, tidak pernah berpihak kepada lingkungan. Jadi pemerintah kita tidak punya kapasitas untuk memperbaiki lingkungan ini. Peran khalifahnya hilang, gitu. Tapi kita nggak bisa nyalain pemerintah karena kita sendirilah yang kemudian bisa melakukan itu swadaya pasti. Dan itu kalau kita lihat beberapa tempat yang bisa melakukan itu. Di Jepang itu, masya Allah rata-rata air air limbahnya tidak boleh disatukan seperti tadi dibilang, gitu. Dan kalau kita lihat di beberapa tempat yang airnya berlimpah seperti di nggak usah jauh-jauh deh, Ciawi aja. Itu di Ciawi itu bahkan limbah sekalipun itu langsung terurai sama derasnya air yang begitu luar biasa. Bahkan ada beberapa, saya perhatikan ada beberapa perusahaan pengemasan air minum dalam kemasan itu mengambil airnya dari sana, gitu. Karena selain bersih, jernih, karena dia artesis kan, air gunung yang kemudian menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, fungsi ini, dosa ini tentu menjadi andil setiap kita, semua kita, yang kemudian ketika kita berusaha untuk seperti kawan-kawan di mana ya, Pandawara yang bersih-bersih rame-rame itu, sampai semua ikut aparat, sampai ikut semua polisi, tentara, masyarakat luas, anak-anak muda semua itu yang kalau kita bersih-bersih di daerah Lampung, di Banten, di mana, dan mereka melakukan itu terus-menerus, dan itu jadi bagian yang kemudian eh, membuat kita menjadi eh, berperan dalam hal itu. Tapi kalau kalau seperti kita-kita yang kemudian membuang sampahnya sembarangan, tidak memisahkan mana yang organik dengan anorganik, tidak membuat wadah-wadah kompos dan seterusnya. Kita lebih memilih membakar sampah untuk menghilangkan daun-daun, itu adalah kezaliman yang kemudian terstruktur di kita, dan itu butuh butuh peran masyarakat memang. Dan seperti di tempat kami saja udah dihalangi untuk membakar sampah, tapi ya tetap saja ada orang-orang yang kemudian malas untuk bikin kompos itu. Mesti masukin ini, bikin cairan anu, diplekin ke situ, nanti seminggu baru dipanen buat buat bubuk apa segala macam, buat kompos dan terusnya. Malas mereka mengerjakan itu. Tapi kalau kita mau ngobrol sama sama beberapa ahli, saya punya kenalan Om Tom di Ciledug itu, beliau selalu penyuluhan ini itu segala macam dan seterusnya. Biopori salah satu yang kemudian digalakkan, tetapi ya peran masyarakat menjadi tidak terlalu aware. Sama seperti halnya setiap keluarga yang ingin masuk surga mestinya kan suaminya ngaji, istrinya ngaji, suaminya zikir, anaknya zikir, semua mengerjakan semua bagian itu. Tapi kalau enggak ya dosanya siapa ya? Dosanya semua kita. Karena kita tidak mengingatkan, karena kita nggak mau kita cuma mau ngurus diri sendiri aja, nggak mau menjalankan fungsi kontrol sosialnya dan seterusnya.
Jadi kita tanggung bareng-bareng nih Bu dosanya Bu. Karena kita tidak punya pengingatan. Tapi mudah-mudahan dengan acara seperti ini, kita sosialisasi seperti ini, penyadaran-penyadaran seperti ini perlu berlanjut, dan anak-anak kita memang perlu kita biasakan untuk memahami seluruh konsep ekosistem kita gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada yang punya kepedulian seperti Bu Sri ini, kita bisa galang sosialisasi. Misalnya ada di antara kita yang punya kemampuan menulis, maka dia bikin tulisan tentang betapa pengelolaan limbah gitu ya, memisahkan antara organik anorganik, kemudian apa namanya, sampah-sampah yang plastik dikemanakan dan seterusnya. Kalau saya punya kawan di Pasuruan itu, ada beberapa kawan-kawan di sana yang menjadi pengepul. Jadi setiap kali ada kawan-kawan yang kemudian membuang sampah dan segala macam, biasanya mereka juga ikut, nanti plastik taruh sini ya, yang ini taruh sini dan seterusnya. Itu mereka mengelola itu. Di Depok sudah ada organisasi kecil yang kemudian mereka berusaha untuk mengambil sampah dari restoran. Nah, sampah restoran ini makanan-makanan yang masih sisa-sisa makanan yang dibuang oleh restoran, itu sampah restoran ini masih dimanfaatkan. Di Amerika bahkan toko-toko kue seperti donat apa segala macam dan seterusnya, mereka memilih untuk menjaga kualitas dengan memusnahkan. Mereka tidak mau membagikan itu, padahal begitu banyak organisasi yang juga organisasi yang kemudian mengelola itu semua, dan artinya ya selama ini memang hanya sifatnya personal per personal aja. Mudah-mudahan, saya berharap Mas Selok lagi dengerin ini, kita akan memicu begitu banyak gerakan aksi masyarakat yang kemudian memperbaiki seluruh tatanan masyarakat berkait dengan apa yang kita pelajari dalam Asmaul Husna, sehingga aplikasinya bisa bareng-bareng. Yuk kita buat gerakan apa misalnya, bersihkan lingkungan dan apa segala macam. Kita panggil, saya nggak tahu nih Ustadz Ridwi lagi nyimak atau enggak. Beliau punya gerakan-gerakan di dulu kawan-kawan di beberapa tempat itu di daerah punya bagian yang kemudian bisa nggak kita bikin listrik nggak usah pakai PLN, bisa ternyata. Ya, kawan-kawan itu bisa bikin dari baling-baling, seperti kalau di Belanda pakai windmolen gitu. Kalau di sini sekarang cuma Holland Bakery yang pakai begitu kan ya. Tapi itu pun digerakin motor pakai listrik gitu. Tapi kalau di Indramayu itu ada sebagian kawan-kawan yang kemudian mereka bahkan mempelajari bagaimana turbin itu menjadi sangat luar biasa untuk bisa digerakkan. Kita sebetulnya kalau mau belajar motor sederhana saja gitu ya, bikin satu kumparan, begitu motor sederhana saja gitu ya, kita bikin kaleng, kita kasih kisi-kisi, kemudian kita taruh di kali atau dimanapun, maka itu bisa jadi penerang gratis masyarakat gitu, tanpa harus mengelola panel surya yang kemudian harganya mahal, perawatannya tinggi dan seterusnya. Tapi dengan motor-motor sederhana seperti itu, di beberapa tempat sudah ada seperti bikin roda air raksasa untuk pengairan apa segala macam, memindahkan dengan bambu-bambu yang miring-miring itu, kemudian ditaruhnya bisa ngangkat air dengan cepat dan memindahkannya ke atas dengan bantuan tenaga mereka sendiri. Itu menjadi bagian yang memang jadi PR kita semua gitu. Jadi kalau bahasanya Teh Nina di Lampung, sahabat saya ini, istilahnya Quranic based project lah gitu. Jadi berdasarkan itu bagaimana kita bisa mendesain segala sesuatu untuk kemaslahatan kita. Gitu Bu Sri kurang lebih. Jadi dosanya kita tanggung rame-rame lah. Nah, itu makanya itu soal dosanya itu Pak Ustadz, sambil kita juga berupaya ya Pak Ustadz, paling Ya, enggak masing-masing rumah membuat resapan sendiri gitu betul, ya Pak betul, Ustadz. betul. Ya, ya baik Pak Ya, Ustadz. Ini saya baik. concern dengan dosanya bagaimana ini, Masya pasti Allah, kita Masya kebagian. Allah. Baik Pak Ustadz, Baik, jazakallahu khair. Fakadalik, barakallah. Salam keluarga Bu. Insya Allah.
Itu apa? Quranic Project yang dari Bu Nina itu gimana nih, Ustaz? Bisa di-share nih Bu Nina kayaknya. Quranic Based Project itu setiap segala sesuatu yang datang dari Al-Quran kita telaah. Seperti misalnya gini. Di surah Ar-Rahman itu ada statement Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita bisa gunakan untuk penelitian. Misalnya eh, la tanfuduna illa bisultan. Tidak akan mampu kita menembus langit kecuali dengan kekuatan gitu. Maka kemudian hukum dasar roket seperti itu kan. Jadi ketika kita bikin roket-roketan dari minuman bersoda, kita kasih mentos gitu gitu, kita balik itu kan jadi gejolak yang apa, ada letusan, ada ledakan, ada dorongan yang sangat luar biasa gitu. Dan seperti seperti itu kurang lebih Ustaz Khalis. Jadi kalau misalnya ada lagi yang kemudian kita lihat bahwa dari Al-Bari itu seperti tadi dikatakan sama Bu Sri, kita bikin resapan sendiri, kita bikin tempat kompos sendiri, bahkan di beberapa tempat yang warganya banyak memelihara apa namanya binatang ternak gitu, itu ternyata kotoran sapinya bisa jadi kompos. Kemudian gasnya itu biogas. Biogasnya bisa dipakai buat kompor, buat penerangan, buat apa segala macam dan seterusnya. Dan sudah banyak sekali di kita yang melakukan itu. Tapi proyeknya hanya sifatnya proyek-proyek regional saja atau mungkin proyek-proyek personal saja. Karena setiap penemuan yang berdampak luas itu biasanya ada kepentingan untuk para pengusaha tidak mau kehilangan eh, penghasilannya juga kan, Ustaz Khalis. Contoh sederhana misalnya, berapa kali kita sudah berhasil menemukan bahwa air itu ternyata jika dikatalis, ya, dipisahkan antara H2 dengan O-nya pakai katalisator sederhana, itu H2-nya bisa dibakar sebagai eh, fuel untuk dimasukkan ke combustion chamber, ke ruang bakarnya mesin, gitu. Oksigennya bisa sebagai gas buang. Kebayang nggak kita bisa nyium knalpot kalau dengan mesin-mesin tenaga air. Sekarang sudah banyak di beberapa tempat, kalau nggak salah di mana ya, di Pekalongan atau di mana gitu, yang ada satu kodim yang kemudian menggunakan motor sudah pakai tenaga air. Gitu. Saya masih ingat betul ketika tahun 2004 saya berupaya untuk menghadirkan teknologi itu, ternyata ada pihak-pihak yang nggak setuju. Gitu. Kalau bisa tolong dihentikan ya. Kenapa? Karena kepentingannya, bayangin berapa pom bensin yang harus tutup hanya karena kita pakai air. Kebayang nggak beli beli apa, air botol yang cuma 1.500 gitu ya, terus kemudian dia buka tangki, kita tumplekin di situ sambil sebagian kita minum, udaranya bersih, nggak ada polusi. Tapi para pengusaha tambang, pengusaha minyak, pengusaha SPBU menjadi bangkrut semuanya. Ada yang mau begitu? Nggak ada. Itu ya, ada kepentingan-kepentingan yang seperti itu. Tahun 2005 saya pernah masuk dalam satu komunitas di mana saya diminta untuk mengisi celah dakwahnya di sana. Ternyata PLN itu sudah pernah melakukan penelitian untuk mendivide aliran listrik itu, ternyata bisa jadi 8 channel. Mesinnya dari Jerman. Dan kawan-kawan di teknik UI itu sudah siap untuk melakukan duplikasi, membuat replikanya. Dan itu sudah pernah diuji cobakan di kalangan orang PLN sendiri, gitu. Di Duren 3 ketika itu. Ada sekitar 50 unit yang diujikan. Pasti kita akan terbengong-bengong dengan itu. Yang pertama, listrik itu bisa dipakai buat telepon, bisa dipakai buat internet, bisa dipakai buat data. Waktu itu kita pakai buat fax ya, internet data. Bisa bukan ICOM, gitu. Bisa buat listrik itu sendiri, gitu. Buat radio kabel, buat TV kabel. Nah, saya masuk di TV kabelnya ketika itu. Dan satu lagi bisa dipakai buat data. Dan itu akhirnya dari BUMN sendiri berseteru antara PLN dengan Telkom, karena Telkom baru baru apa namanya bikin investasi yang sangat luar biasa.
Kalau kita ke gardu-gardu Telkom yang kecil-kecil yang apa namanya di pinggir-pinggir jalan, di mana kalau ada perbaikan biasanya ngecek dari situ. Itu satu slot apa namanya, satu slot card apa namanya, seperti slot card yang seperti ini gitu ya, itu kalau dimasukkan ke satu itu ternyata harganya seharga mobil Kijang. Nah, bagaimana aset yang sedemikian luar biasa itu bisa bisa terhancurkan oleh eh, kegiatan dari PLN yang ingin mendivide listrik itu jadi 8 saluran. TV kabel pasti dikuasai sama negara, radio kabel pasti dikuasai sama negara, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi karena ada kepentingan Telkomnya nggak mau rugi gitu ya, karena baru investasi, nggak mau. Telkom di bawah PLN pasti nggak mau. Gitu. Nah, saya ngomong apa sih ini? Oke. Temanya besar Ustaz, dan memang harus sebuah diskusi yang sangat detail dan menjadi sebuah gerakan kata Ustaz tadi ya. Minimal tadi inspirasi dari Bu Sri ya, kita menjadi istilahnya penggerak lingkungan lah minimal ya, untuk lingkungan di sekitar kita. Misalkan memilah sampah aja antara yang organik dan organik itu belum tentu semua keluarga melakukan. Di kompleks saya aja belum tentu semua yang melakukan gitu ya. Ada yang tetap mencampur antara yang organik dengan plastik-plastik gitu kan, dan ya udah, ya itu memang soal kesadaran, dan mudah-mudahan dengan ngaji Asmaul Husna ini kita makin sadar gitu ya, minimal Ya kita Allah. bisa menginspirasi orang lain juga, ngajak teman-temannya, sahabatnya, keluarganya untuk bisa ikut ngaji Asmaul Husna ini, karena ngaji Ya, Asmaul Husna ini ngajinya ngaji banyak hal Ustaz ya, ngaji ya, lingkungan, ngaji Masya Allah, Masya Allah. ilmu pengetahuan, ngaji tadi tentang air, macam-macam. Masya Allah. Tabarakallah. Dan ini tidak hanya tadi, lagi-lagi tidak hanya menghafal Asmaul Husna, tapi juga mengaplikasikannya. Mempraktekkan, betul. Mudah-mudahan Satu lagi, eh Ustaz Alis. Kita ngomongin no plastik, no plastik, no plastik, jangan pakai plastik, jangan pakai plastik. MKI sudah bikin belum? Misalnya, bikin tas spanbon untuk di reuse, untuk dibuat ini adalah karyanya Bu Nini nih, mudah-mudahan dengerin Bu Nini. Bikin tas spanbon, kemudian ini bisa digunakan oleh seluruh MKI, kemudian setiap kali belanja itu bisa bawa tas belanja itu. Jadi tanpa harus ada apa namanya, plastik kresek lagi untuk makanan kita, untuk bahan-bahan belanjaan kita dan seterusnya. Tapi sedihnya ketika kita belanja online. Begitu belanja online, bubble wrap-nya berapa banyak? Plastik pembungkusnya berapa banyak? Sehingga ini menjadi limbah yang astagfirullahaladzim. Kalau kita buka barang online tuh, Mas Nandar masih ingat banget itu buka packing bubble wrap yang bisa berapa lapis itu hanya untuk sebuah perangkat yang kemudian memang kalau dibanting-banting menjadi nggak apa-apa, membal-membal aja gitu. Tapi coba bongkarnya berapa kali gulung itu dalam satu. Jadi itu plastiknya ya Allah ya Rabbi. Kan kita semua tahu kalau plastik itu 100 tahun tersirkulasinya dengan tanah gitu. Jadi ya Allah, ya cuman bisa ngelus dada aja, cuman bisa ya sebisa mungkin kita berperan sekecil apapun gitu. Mbak Nita, mau nggak Mbak Nita? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. silakan, dan Makasih Ustaz Falis. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahmi. Udah maaf, ini di luar Ya, dari konteks pagi ini, tapi ya, kembali lagi memang butuh arahan. Bagaimana kita menyikapi kalau yang dibilang memutus silaturahim itu dibenci Allah ya. Tapi kalau orang yang kita hadapi itu bukan maksud untuk memutus silaturahim ya, tapi untuk menghindari satu pertama adalah diri kita jangan berdosa lagi ya, ketemu sama dia pasti kan kita sakit hati. Kemudian kita juga memang tidak ingin menambah masalah baru dan tidak ingin membuat dosa baru. Karena setelah dicoba untuk beberapa kali dimaafkan, tapi memang sepertinya nggak bisa ya. Sebenarnya memang sudah habit kalau kita bilangnya seperti itu. ya. Nah itu kira-kira bagaimana Ude? Misalkan
kita nggak bisa, memang nggak bisa diberi kebaikan, nggak Ya, bisa. Sampai sudah didatangkan seorang ustadz untuk bisa dibicarakan duduk bersama pun tetap aja kalau kalau sampai saya bilang eh, kalau orang sudah ditutup hatinya, ya. butakan matanya, telinga ditulikan telinganya sama Allah, ditutup semua, dibatukan kata Allah, kan susah. Nah, tapi kan ada eh, bahwa di Al-Quran dibilang kita salah satu yang memperpanjang usia kita adalah dengan menyambung silaturahim. Hadis. Tapi kalau dengan kondisinya seperti ini, bagaimana ya menurut Ade? Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ngadepin orang Tambeng bin Dablek bin Kopeh begini ini, ngadepinnya pakai surat 7 ayat 199. Mbak Anita, silakan dibuka. Ada yang mau baca, monggo. Yes. Silakan. Surat 7 ayat berapa Ude? 199. 199. Ayat 199. Silakan Sebentar, kalau ada Ude. yang bisa ketemu. Wah, garing. Monggo kalau yang udah duluan saya masih Monggo. loading. Silakan, silakan. Terjemahnya aja Pak Ustadz ya. Boleh, boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Gitu. Iya. Jadi gitu, Mbak Nita. Iya. Maafin. Iya, Kalau itu kan paham. maafin. Iya, maafin. Iya. Habis itu udah tinggal aja. Nggak usah kumpul sama dia juga nggak apa-apa. Iya. Gitu. Dalam Nah, pengertian itu bukan sebenarnya- mutus silaturahim, itu lebih menjaga hati kita. Kata Rasulullah SAW, suruh milih teman yang sekufu, suruh milih teman yang beriman. Kalau kita kemudian kita mendapatkan kondisi seperti itu, daripada kita yang keganggu, mendingan kita yang jaga jarak. Kita kadang yang mutus silaturahim ya nggak boleh, tetap berkabar, tetap saling memberi hadiah, tetap saling itu. Tapi kalau sudah urusan ngobrol, mending enggak, ngumpul, mending enggak. Gitu. Tapi tetap jangan diputus silaturahimnya, tetap datangi rumahnya, tetap berikan hadiah, gitu. Surat 7 ayat 199 Pak Husairi. Oh, sudah dijawab sama tadi ya. Mohon. Iya. Paham Ude juga Ya. sudah pernah menyampaikan seperti itu beberapa waktu yang lalu. Tapi masalahnya bukan berarti gimana ya? Kalau ini adalah saudara kandung sendiri gitu loh Ude, yang Ya. sudah dirusak hatinya, pikirannya, dan bahkan berani untuk menantang ibu sendiri, dan itu kan luar biasa ya. Ya. Karena kami sudah sanggup gitu menghadapinya. Nah, Ya. udah susah ngomongnya lah. Ya. Itu jadi bukan berarti Coba- nggak mau memaafkan. Ya. berarti Coba kontak Ustadz Sahal. Oh. Ajak main ke rumah supaya di ruqyah bisa diberesin insya Allah itu biasanya ada pengaruh-pengaruh yang aneh-aneh begitu. Energi-energi buruk itu biasanya ada pengaruh-pengaruh buruk dari kalau Ya, ini kalau- bahasanya Ustadz ini Sahal jelas itu istrinya si makhluk Ude. astral. Iya. Ini jelas istrinya. Bahkan kemarin kita sudah mengadakan satu rundingan dengan keluarga besar. Ada orang dari petinggi di Mabes ABRI pun nggak bisa menghandle gitu. Jadi Iya. udah bilang Allah itu maha perkasa, Mbak. Minta sama Allah, makanya saya sarankan coba kontak Ustadz Sahal. Iya, Gitu ya, ya. insya Allah. Baik. Insya Allah. Ya, Barakallah. makasih Ude. Ya, Assalamualaikum. Ustadz. Alhamdulillah, syukurlah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua untuk apapun yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dodi Al-Jember ini menjadi suatu nasihat untuk diri kita dan keluarga kita. Dan ini karena udah hampir jam 7 nih, gimana? Kita tutup dulu ya, insya Allah nanti simpan dulu pertanyaannya. Iya, Teh Hina simpan dulu ya, Teh. Punten. Besok kita ketemu lagi ya. Gak apa-apa, simpan aja Kita buat besok. bertemu dengan Ustadz Dodi besok. Insya Allah kita masih bisa ngobrol lagi di Insya Allah. kajian Mudah-mudahan masih ada umur. Muslim ya.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah, mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita, keluarga kita, dan jangan lupa ajak semua saudara kita, keluarga kita, karena nih kalau jadi baik sendiri itu sayang ya Ustaz ya. Harus mengajak orang lain, saudara kita juga untuk bisa ngaji, karena ini kebermanfaatannya banyak, ilmunya banyak, dan mudah-mudahan ketika kita mengajak orang lain, saudara kita gitu untuk ikut ngaji juga dapat pahala yang luar biasa, karena ini Khairun nas anfa'uhum linnas kata nah, Rasulullah. alhamdulillah. Salah satu kebermanfaatan kita itu ngajak orang lain untuk ngaji lagi ya. Baik. Ngaji di Zoom bersama Majelis Keluarga Indonesia. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا